Hello guys, welcome back to my channel, Tiffany Priadi. It's so nice to finally meet you all today, ya. Hari ini aku akan sharing lagi mengenai sedikit aja nih teman-teman, ada hal yang mau aku spill mengenai persiapan kerja online. Karena, sebelum itu aku mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman-teman yang baru nonton video aku. Nama aku Tiffany Priadi. Aku adalah seorang virtual assistant, sudah bekerja lebih dari 2 tahun sampai sekarang. Fokusan kerjaku tuh, bahasanya aneh. Fokus kerjaku itu ke customer service, sales, admin, content planner, agak kemana-mana, content planner. Terus sekarang aku juga ngajar nih teman-teman di sebuah pelatihan yang aku bikin sendiri dari Higher ID Foundation. Nama pelatihannya Higher Academy, pelatihan basic virtual assistant. Ini adalah pelatihan gratis teman-teman yang dibuka 2 bulan sekali. Yang sekarang tuh metode belajarnya tuh nonton video rekaman, tapi tetap masih dengan pendampingan aku melalui grup belajar. Jadi kegiatan di situ itu tuh ada ada nonton materi, terus ada tugas-tugas juga. Ya kalian kalau misalnya mau kepo-kepoin kelasnya boleh ke Instagram @higherid_foundation. Kita baru akan buka lagi nanti kayaknya di Juli. Jadi 2 bulan sekali, bisa dihitung-hitung aja lah ya, diperkirakan. Soalnya aku nggak tahu juga nih, ini kan mungkin kalian nonton video ini kapan gitu. Nah, tipe ngajar aku ini adalah bukan soal teknis teman-teman, karena aku sendiri bukan sosok orang yang bersertifikat atau tersertifikasi di kompetensi apa tertentu, bukan ya. Aku adalah seorang lulusan SMA dan aku berpengalaman menjadi seorang VA ini karena mempelajari banyak hal secara otodidak, dan itulah yang mau aku ajarkan. Benefitnya menjadi orang yang seperti aku bilang diriku adalah seorang serabutan online ya teman-teman. Benefitnya saat ini juga nih aku udah mengerjakan banyak banget project di berbagai bidang yang berbeda dan tanpa perlu bahasa Inggris. Jadi aku bekerja dengan klien lokal atau usaha-usaha tuh ya dengan orang lokal lah ya. Aku tidak menggunakan bahasa Inggris sampai saat ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti cara belajarku, ya bisa join ke Higher, ya kalian kepoin aja lah. Di video ini aku akan spill 4 hal aja yang kalian mesti persiapkan sebelum kalian memantapkan diri untuk menjadi seorang virtual assistant. Apa sih yang membedakan apa yang aku ajarkan dengan kursus VA online di luar sana? Bedanya, kalau di luar sana pengajarnya bersertifikasi, kompeten di bidangnya, ahli di bidangnya, mungkin sudah sarjana relevan juga dengan bidangnya. Kalau aku tuh lebih mengedepankan mindset gitu loh, cara berpikir, strategi. Jadi gimana caranya nih aku yang bisa dibilang cuma ya teman-teman, cuma lulusan SMA, tapi aku bisa serabutan online selama lebih dari 2 tahun, kerja online dari rumah aja, dapat gaji jutaan dari rumah aja. Dengan cara aku ini, gimana caranya ya yang otodidak ini gitu. Jadi itulah value-ku gitu ya. Aku orang serabutan online gitu. Kenapa sih aku bikin konten ini? Ini karena banyak banget teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya, kayak nanya ke adminku juga, bilang, "Kak, sebenarnya aku bisa nggak sih? Aku nggak punya laptop, terus aku nggak punya pengalaman kerja online, aku baru lulus, aku baru apa." Aku selalu bilang sama teman-teman semuanya, bisa guys, bisa. Karena apa? Karena yang aku matengkan di sini tuh gimana mindset kalian soal rezeki itu di setting dulu seperti itu teman-teman. Jadi dengan ngikut ngelihat ya, kalian bisa ngelihat dulu. Dengan ngelihat peta aku atau jejak kaki aku, kalian tuh bukan cuma belajar gimana ngapalin fungsi dari sebuah platform, tapi kalian tuh punya kemampuan untuk menarik rezeki gitu. Jadi benar-benar kombinasi antara teknis dan spiritual. Dan ya kalau kalian tidak cocok dengan itu, kalian bisa stop sampai sini. Karena kalau di konten aku sih nantinya tuh akan banyak yang nyerempet ke hal spiritual, law of attraction, manifestation. Jadi itu berkesinambungan. Tapi kalau kalian kurang cocok dan kayak lebih mikir kayak ilmu logika, semuanya serba logika, semuanya serba teknis, then you can find someone else yang pastinya banyak lebih bagus dan banyak yang lebih berkompeten. Dan ya aku juga kalau punya duit mah mau gitu ya, ikut tadi ke sana seperti itu. So 4 poin
persiapan kerja online itu apa saja? Nah, aku di sini membuat ini sebagai sebuah pertanyaan. Jadi biar kalian juga bisa jawab dan kalian juga bisa jadi tahu langsung nih setelah nonton video ini kalian akan tahu kayak oke, jadi gue harus kemana gitu ya. Waktu aku memulai kerja onlineku dulu, aku kan nggak tahu metode-metode ini. Jadi ini tuh baru banget aku kulik nih. Jadi setelah aku memutuskan untuk bikin konten, aku kayak oke, dulu apa ya yang gue lakukan? Nah, aku rangkum pertanyaan ini biar teman-teman memudahkan teman-teman yang baru pada mau mulai. Karena aku yakin sih ini bukan cuman aku doang yang ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki seperti ini, cuman mungkin teman-teman masih bingung caranya. Seperti itu. So, the first question is, apa yang suka aku lakukan untuk mengisi waktu luangku? Jadi waktu itu kan aku masih nganggur full time. Nganggur full time gak tuh? Ya seharian aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma ngirimin CV, itu juga CV untuk kerja offline gitu kan. Aku tuh selalu mengajarkan ini sama teman-teman di pelatihan ya. Ketika kita sudah punya kesempatan untuk kerja online, kerja dari rumah, itu sayang banget. HP mati sendiri kameranya, teman-teman, I'm so sorry. Itu sayang banget kalau misalnya kita harus mengerjakan sesuatu yang nggak kita suka. Kenapa? Karena, ya misalnya nih, aku kan lebih minat ke bidang kreatif atau data dokumen gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku dapat untuk pekerjaan di bidang ngitung keuangan atau finance gitu ya, aku bisa melakukannya, tapi pasti di situ aku akan merasa kayak ada rasa berat, tertekan, stres. Dan teman-teman, menurutku gini ya, menurutku mengelola stres untuk kerja online itu lebih susah daripada mengelola stres di kerja offline. Di mana? Kalau kerja offline, kita bisa tinggalkan stres kita di kantor. Tapi kalau kerja online, stres kita tuh ada di ruangan yang sama dengan ruangan kita tidur. Contohnya di aku ya. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan ini. Dan kalau jawaban aku sendiri, aku suka scrolling sosmed. Nah, setelah tahu jawabannya, kalian pikirin nih, gimana caranya kesukaan kita ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan uang atau membuat kita dibayar. Kalau aku akhirnya menemukan pekerjaan di mana itu sangat cocok dengan hobiku, which is membuat konten planning, content planner. Untuk seorang itu jadi seorang content planner. Nah, itu aja udah bisa kita catat, content planner. Nah, setelah itu ya kita tinggal Google. Nah, ini dia. Aku tuh selalu mengarahkan peserta pelatihanku untuk kalau nggak tahu Google. Kalau nggak tahu, tanya ChatGPT. Udah gampang banget sekarang mau ngapa-ngapain ya. Kita tuh jari dan otak ini dipakai gitu, gitu. Cari aja. Contohnya, aku mau jadi content planner. So, aku tinggal cari kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang content planner. Terus, tools apa yang harus dikuasai seorang content planner. Kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ngerti juga, tinggal tutorial ngedit Canva. Tutorial bikin konten bulanan, apa aja yang harus diperhatikan ketika bikin konten bulanan, semuanya muncul di internet teman-teman. Gak perlu kita ngegerundeng gitu, gak perlu buang-buang waktu, itu bisa langsung kita lakukan. So, yeah, that's the first question. And the second one is, apa hal baru yang bisa kita pelajari? Masih menyambung dari yang pertanyaan pertama. Nah, yang kedua ini tuh, misalnya nih, aku kan posisiku di sini depan komputer, terus kayak, oke, jadi saat ini gue bisa belajar apa nih sekarang? Jawabannya itu bisa kita lihat dengan apa yang udah kita bisa dulu nih teman-teman. Contohnya, aku bisa mengoperasikan Excel, tapi aku nggak bisa VLOOKUP ya. Jadi, apakah yang bisa aku pelajari saat ini? Ya, berarti VLOOKUP misalnya. Ya, aku bikin aja nyari data di internet, terus aku pelajari lagi. Selain itu juga bisa kita cari kursus online gratis. Kalau waktu itu aku mendapatkan bantuan kursus gratis dari Saldo Prakerja nih teman-teman. Jadi aku langsung kayak, oh di sini banyak banget kursus-kursus yang bisa aku beli. Dan saldonya dari Prakerja itu kan. Teman-teman, kalau ya aku spill nih ya. Salah satu materi di hari pertama pelatihan Hire Academy, modal kerja online. Apa coba yang aku tulis di situ? Mata. Manfaatkan mata kita sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang jangan buang-buang waktu baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Selebihnya akan aku jelaskan di pelatihan tentunya ya. Tapi intinya, there is always something that you can upgrade about yourself. Menurutku ya, seberapa jagonya dirimu, seberapa berpengalamannya dirimu, masih akan selalu ada orang yang lebih dari dirimu. Kenapa sih kita lagi bahas kerja online? Kok jadi kesikap-sikap? Karena teman-teman,
aku itu baru bisa dapat kerjaan setelah aku tuh melakukan sangat banyak perbaikan pada diriku. Sesimpel apa sih yang aku perbaiki? Sesimpel yang tadinya aku ngelihat satu konten haters, aku tonton, tapi sekarang aku sudah bisa scroll. Sesimpel itu. Kenapa? Apa hubungannya dengan konten hate? Konten hate itu mengandung banyak banget energi negatif, teman-teman. Kalau kita serap itu konten dan komentarnya, kita tuh akan ada jawaban argumen di mana kita tuh kayak gerah gitu. Itu juga udah menyerap energi kita, which is super sayang kalau kita buang untuk hal seperti itu sebetulnya. Oke, pembahasannya udah agak kemana-mana, tapi aku suatu hari nanti akan lebih banyak share mengenai hal-hal seperti ini sih. Jadi, if you love something like spiritual things, manifestation, kayak gitu-gitu, kalian boleh subscribe karena aku banyak banget yang bisa diceritakan mengenai hal itu. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga, yaitu adalah apa kemampuan tersembunyiku. Kemampuan tersembunyi ini, teman-teman, bisa didapatkan dengan melihat pengalaman kerja kita atau melihat peran kita waktu kita di sekolah. Misalnya teman-teman belum pada kerja nih ya. Contohnya aja nih, gini, ini aku kasih satu contoh simpel aja. Aku kan admin. Aku bisa spreadsheet, itu normal. Spreadsheet itu dimana kita tuh bisa kayak ngedit sharing, kayak gitu-gitu mengenai data yang lebih kepada kayak angka-angka, kayak gitu ya, data-data, apa ya namanya, kayak bukan komplit, apa sih? Ya, datanya tuh banyak gitu ya di spreadsheet itu ya. Tapi ternyata ada orang di luar sana yang belum bisa mengelola spreadsheet. Tapi ternyata di satu bagian dunia yang lain ada juga orang yang mau membayar aku karena aku mengelola spreadsheet mereka. See, it's so interesting karena aku mendapatkan cara pikir ini dari diriku sendiri, aku dari pengalamanku sendiri, aku nggak diajarin, tapi ini menarik. Karena sesuatu yang kita anggap biasa ternyata bisa jadi sesuatu yang bisa dibayar oleh orang lain. Nomor 4, ini kita percepat aja, aku udah capek banget, kameranya mati terus ya. Konten apa yang aku suka? Oke, jadi kita kerja online, kita tidak terlepas dari scrolling sosmed, dimanapun sosmed itu ya, baik di TikTok ataupun Instagram atau Facebook. Nah, ada satu hal yang sangat mempengaruhi algoritma, yaitu adalah kebiasaan apa yang kita tonton. Pada waktu dulu aku suka nontonin artis, aku suka lihat kontroversi artis juga. Tapi pada akhirnya timeline-ku ya isinya kayak gitu-gitu terus. Tapi setelah aku berubah interest, aku lebih suka kayak aku pengen satu postingan yang bisa membuat diriku menjadi lebih baik, lebih berprasangka baik sama manusia, sama Tuhan, sama semesta. Kemudian konten yang muncul ya yang seperti itu. Ditambah lagi, aku juga kan masih selalu cari proyekan online gitu ya. Jadi aku cari loker online, loker remote, loker WFH, dan itu juga lah yang kemudian muncul di timeline-timelineku. Jadi karena kita akan berkarir online, di mana kita seumur hidup, maksudnya selama kita kerja, itu kita kan akan terus tetap kayak scrolling gitu ya, kita nggak terlepas dari internet. Jadi ya kita lihatnya tuh yang baik-baik. Kita upgrade kualitas konten kita. Kalau misalnya kamu masih suka nih ikutin gosip artis, gibah-gibahin artis, ya udah pakai second account lah ya, boleh kayak gitu. Jadi nantinya konten-konten yang lewat di timeline kita juga ini bukan hanya membuat energi kita tuh menjadi lebih positif, tapi juga akan memperluas opportunity, di mana bisa jadi muncul-muncul loker karena beberapa kali aku juga dapat info loker tuh ya dari TikTok, karena setelah aku membiasakan gitu, aku biasa cari-cari, aku biasa like kalau ada yang kayak gitu. Jadi itu akan memudahkan kita juga di masa depan. Ini udah 4, tapi aku mau sharing satu lagi yang sebenarnya udah pernah aku share, yaitu tentang apa yang mau aku jual. Ya itu, pertanyaannya itu, apa yang mau kamu jual? Kalian kan udah tahu minat kalian udah tahu juga apa yang bisa kalian upgrade di diri kalian udah tahu cara scrolling, cara ngotak-atik algoritma biar banyak opportunity masuk ke kalian. Nah sekarang giliran kalian nih, ibaratnya kalian punya warung nih, kalian punya satu tenda yang bisa kalian jadikan warung. Kalian tinggal mikir apa yang mau kalian jual di warung kalian itu. Setelah kalian tahu apa yang mau kalian jual, kalian tinggal pilih mana aja yang bisa kalian pajang di etalase dan orang mau beli ke kalian. Ini perumpamaan sama kayak untuk portofolio teman-teman, kayak portofolio desain. Jadi ya kalian pajang
si hasil portofolio kalian itu. Kalian bikinlah akun Instagram khusus untuk konten, kalian bikin TikTok khusus untuk editing video, hasil editan video kalian. Terus kalian juga bikin website yang nunjukin red card kalian. Ya, udah sampai titik ini kalian udah tinggal jualan aja sebenarnya teman-teman. Itulah dia, akhirnya ada 5 poin aku share sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, menambahkan sedikit insight. Aku mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata, kadang-kadang ada emosi-emosi sedikit yang tidak terkontrol. I'm so sorry ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih lanjut mengenai hal ini dengan cara mengajarku, dengan ilmu yang aku tawarkan tadi, which is aku tuh nggak hanya teknis, nggak soal teknis banget, tapi lebih kepada teknis, spiritual, mindset. Kalian bisa ikut kelas di aku. Kelasnya yang gratis ada banget, itu dilaksanakannya 2 bulan sekali. Kelas berikutnya ada di Juli, ada seleksinya nih teman-teman. Seleksinya awal bulan Juli. Tapi kalau kalian nggak sabar pengen belajar sama aku, boleh ikutan yang namanya VIP class. Di sini kalian bisa belajar kapan aja. Jadi ada 4 atau 5 video gitu yang bisa kalian tonton. Terus kalian juga ada tugas-tugasnya. Ada juga sesi dimana kalian tuh kayak aku kasih tugas dan kalian bisa cari tahu sendiri apa yang paling kalian sukain. Terus yang terpenting saat ini masih ada promo free chat langsung ya, free eksklusif Q&A langsung ke aku. Q&A-nya kayak apa? Bisa nanya soal CV, portofolio, LinkedIn, mau minta dibantuin diarahin bikin portofolio, mau dikasih dummy data, boleh. Aku nggak tahu ini promonya sampai kapan, karena kalau misalnya udah lebih dari 50 mungkin yang ikutan ya aku juga nggak kuat gitu ngebalesin chatnya ya. Jadi di bulan Juni ini masih ada promo sampai tanggal 15 Juni aja, dari harga 139.000 jadi 94.000. Teman-teman join the list untuk join VIP kelasnya. Terus kalau misalnya di sini ada yang kayak tertarik nih, ini si Tiffany kok dia kok bisa ya kayak gini gitu, gimana sih cara pikir dia, kok dia bisa mikirin yang kayak gini kemana-mana, padahal dia cuman bisa dibilang cuma lulusan SMA, kok bisa sementara aku nggak bisa gitu. Kalian bisa ikuti trik aku, cara pikir aku itu melalui ebook yang udah aku launching sekarang teman-teman. Ini ebook serabutan online, harganya 129.000. Kalau misalnya teman-teman waktu itu denger mungkin aku kayaknya nggak mau jualan, si Tiffany nggak mau jualan. Ya, karena aku merasa nggak kompeten untuk menjual ilmu. Tapi sekarang itu ilmu dan pengalaman semuanya udah aku tuangkan menjadi bentuk materi, jadi bentuk ebook ya. Aku ngelangganan Canva juga, terus aku bikin layout. Aku juga ngajak kerja sama tim aku untuk di salah satu program itu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kalian beli kok dari ini, mumpung masih promo, mumpung masih dapat free Q&A sama aku eksklusif langsung ke nomorku, nggak lewat admin dan super fast respon banget. Kalau kalian berminat boleh langsung DM aja @higherid_foundation. Terus kalau misalnya kalian suka sama kontenku ya boleh di subscribe lah ya. Kali aja bisa bantuin aku beli HP, ini HP-nya udah rusak, webcam rusak lagi lah. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai saat ini. Semoga rezekinya dilancarkan selalu, sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Aku Tiffany, bye.